warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, hari ini Mimin akan memberikan informasi yang paling viral nih. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang hari ini syah menjadi pasangan suami istri. Wow, tak hanya itu, yang paling menakjubkan adalah di sini yang menjadi saksi nikah adalah Presiden Joko Widodo beserta Bapak Prabowo. Wah, suatu kehormatan sekali ya, pernikahan bisa dihadiri oleh orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Bapak Prabowo hadir di kesempatan ini mewakili seluruh masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Aci Sport TV, si raja edukasi, yaitu Usman. Urusan sergap mengedukasikan ancaman netizen. Baiklah teman-teman, kali ini kita tidak akan mengedukasikan sesuatu, tapi kita akan menganalisa sesuatu yang sangat membingungkan terjadi teman-teman. Apakah itu teman-teman? Yaitu kita dipertontonkan hal-hal yang seharusnya tidak diperlihatkan dengan mengadakan pesta meriah di musim pandemi seperti saat ini teman-teman. Adapun yang saya maksud adalah pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah. Sebenarnya saya lagi malas sebenarnya ngomong ini teman-teman. Ya, ini ngari-ngari sedap ini teman-teman. Tapi setidaknya saya menyampaikan aspirasi saya, pendapat saya tentang kejadian tersebut, yaitu saya mengambil kesimpulan atau pendapat bahwa dengan melihat pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel di musim pandemi sekarang, itu sebenarnya kalau dilihat dari kalau dilihat dari wacana-wacana dari Satgas Covid 1 tahun ini, itu sebenarnya salah teman-teman. Kenapa? Seorang artis puluhan juta viewers seharusnya tidak mengadakan pesta seperti itu, karena pasti banyak yang datang. Ya. Karena menurut Satgas Covid yang pernah saya dengar, keselamatan itu adalah yang paling utama. Kendati melanggar ini, melanggar itu, melanggar undang-undang, melanggar hukum, yang penting keselamatan adalah hukum tertinggi di negara ini. Itu yang pernah saya dengar teman-teman. Makanya sayang sekali seorang artis yang terkenal mengadakan pesta besar-besaran pada musim pandemi seperti begini. Itu yang kita sayangkan teman-teman. Ya, seharusnya dia tidak lakukan. Kalaupun dia mau melakukannya, tidak seramai itu. Ya, kalaupun dia mau melakukan, tidak seramai itu dan tidak dipublikasikan, dinonton jutaan mata masyarakat yang menontonnya teman-teman. Jadi dampaknya apa teman-teman? Dampaknya adalah dia memberikan kita contoh yang tidak baik. Dia memberikan contoh yang sebenarnya. Ini makanya miring kepala aku nih teman-teman. Tidak mampu otakku mengelolanya.
Biar memakai ilmu menembus perbatasan yang saya miliki, tetap saya tidak mampu mengelolanya teman-teman. Apalagi dengan kedatangannya Bapak Presiden kita, orang tua kedua kita, panutannya kita, yang seharusnya memberikan contoh bahwa tidak boleh menghadiri pesta, tapi dia sendiri yang melakukannya teman-teman. Iya, itulah dampaknya teman-teman. Seorang presiden, seorang pemimpin, seorang orang tua yang seharusnya memberikan contoh kepada anak-anaknya atau warganya, hanya diberikan contoh yaitu menghadiri pesta pernikahan di musim pandemi seperti sekarang, yang katanya keselamatan warga adalah hukum tertinggi di negara ini. Jadi apa yang kita mau peroleh teman-teman? Apa yang kita mau dapat seperti begini sudah? Orang tua kedua kita memperlihatkan kita contoh seperti itu. Apakah kita akan mengabaikan itu? Apakah kita akan mengabaikan pandemi ini? Nah, apakah kita akan curiga tentang pandemi ini? Kenapa seorang pemimpin negara berani mempertaruhkan nyawanya datang ke suatu pesta yang dihadiri puluhan orang? Ya, dia sama saja mempertaruhkan nyawanya itu teman-teman. Bagaimana kalau dia tertular setelah pulang dari situ, atau dia tertular di tempat itu? Apakah dia tidak membahayakan dirinya sendiri? Sayang sebenarnya teman-teman. Iya, sayang sekali. Walaupun mengadakan protokol apalah, sesuai dengan protokol, tidak ada sesuainya teman-teman. Tidak ada istilah sesuai. Yang adalah istilah adalah sebagai orang tua yang harusnya memberikan kita contoh, jangan pernah hadiri pesta pernikahan supaya tidak tertular dengan COVID. Tapi apa yang terjadi? Makanya miring otakku dia bikin. Ya, miring otak dia bikin teman-teman. Bayangkan saja itu, sampai memakai ilmu menembus perbatasan, saya tidak habis pikir. Tidak sempat saya berpikir teman-teman. Misalnya pemimpin kita pertama berani pergi mempertaruhkan nyawa di situ. Misalnya pemimpin kita memberikan contoh kita menghadiri pesta pernikahan. Iya, yang salah cuma itu teman-teman. Iya. Kalau dalam dibilang Dokter Tirta, menurut saya nonton videonya di apa itu catatan demokrasi. Sekarang katanya kita lihat katanya apa, musim pandemi sudah tidak kayak dulu lagi. Wah, jangan begitu Pak. Namanya ada wabah, namanya ada musibah begini ya, tidak boleh kita apa namanya bilang kita harus melihat begini tidak ada. Yang pertama, kalau kau begitu sama saja kau mendukung presiden kita untuk mengantar nyawa ke suatu tempat yang berkerumun, siapa tahu ada orang kena COVID di situ, atau bisa tertularkan COVID di tengah jalan. Ya, itu semua yang kita harus kasihan presiden kita sebagai pendukungnya presiden. Masa mau bilang tidak apa-apa, harus sudah sesuai dengan protokol kesehatan, sudah begini. Tidak ada istilahnya itu, namanya penyakit menular, itu tidak ada. Ya, dari sisi lain kau sudah membahayakan kesehatan presiden kita. Di sisi lain dia memberikan contoh kepada warganya bahwa seharusnya tidak boleh menghadiri pesta pernikahan karena masih terjadi wabah. Mudik saja dilarang. Ya, mudik saja dilarang. Tetap disuruh pakai masker, tetap harus jaga jarak. Tidak ada istilahnya itu. Jadi Dokter Tirta salah besar. Ya, ditambah lagi Atta Halilintar, sudah tahu artis terkenal begitu, pergi memberikan contoh kepada pendukung-pendukungnya bahwa boleh mengadakan pesta
Ya, dia bilang mentaati protokol kesehatan tidak bisa, Pak. Kau sebagai artis seharusnya memberikan contoh yang lebih baik. Tidak seperti itu. Sama dengan kemarin itu ada Raffi Ahmad itu habis divaksin itu dia pergi menghadiri pesta. Itu semua yang harusnya dikena tegur. Bahwa masa dalam musim pandemi seperti begini mengadakan pesta sebesar itu, seramai itu. Jadi apakah saya wajar kalau saya curiga bahwa jangan-jangan pandemi ini tidak ada? Kenapa masih bisa membuat kerumunan? Jadi wajar kan kalau kita persepsi yang lain, persepsi negatif begitu. Kenapa kita dikasih contoh kan? Kita diperlihatkan contoh. Pertama dari artis, kedua dari bapak presiden kita. Hanya di situ salahnya saja itu. Ya, hanya di situ salahnya. Bahwa dia telah memberikan contoh sebagai panutan. Ya, artis itu adalah panutan, banyak penggemarnya. Apalagi kalau bapak presiden. Jangan banyak penggemarnya, seluruh warga Indonesia 270 juta jiwa ini adalah warganya semua. Anak-anaknya semua. Dia adalah orang tua kedua kita. Dia adalah pemimpin kita. Jadi mungkin seperti itu teman-teman pendapat saya tentang pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah yang dihadiri Bapak Presiden kita dengan Bapak Menteri Pertahanan, Ketua DPR datang lagi. Ya, seharusnya semua pikir-pikir dulu lah. Karena ini sampai tidak masuk dia kalau takut sudah ini miring topiku dia bikin. Ya, tidak masuk dia kalau teman-teman. Seorang panutan memberikan kita contoh seperti itu. Yang kita selama ini yang rakyat bawah ini menderita tidak bisa kesana kemari gara-gara apa? Sampai 1 tahun tidak pernah pulang lihat orang tua gara-gara COVID. Ya, salahkah kira-kira kalau kita mengeluh seperti ini? Itu teman-temanku, seharusnya dipikir dulu lah sebelum bertindak lah. Pikir-pikir dulu lah sebelum bertindak bahwa sebagai seorang pemimpin, apapun yang saya lakukan itu akan jadi contoh buat rakyatku. Ya, itu sebagai pemimpin itu. Sebagai pemimpin apapun dia lakukan dia akan menjadi contoh buat rakyatnya. Baik buruknya yang dia lakukan pasti akan menjadikan contoh buat rakyatnya. Jangan cuma pikirkan dirimu sendiri, nggak bisa. Ya, seorang pemimpin itu nggak bisa memikirkan diri sendiri. Siapa suruh mau jadi pemimpin kalau begitu? Kalau hanya memikirkan diri sendiri, ya kau tanggung sendiri nanti resikonya itu. Ya, karena 270 juta jiwa ini warga Indonesia ini kau tanggung semua nanti resikonya itu. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak ada lagi terjadi seperti itu. Ya, jangan lagi ada yang undang Bapak Presiden kita datang ke tempat-tempat ramai itu, kasihan. Ya, kasihan Bapak Presiden kita, jangan nanti tertular COVID. Ya, karena ini masih musim pandemi ini. Jadi jangan nanti Bapak Presiden kita tertular COVID ini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong. Ya, jangan nanti Bapak Presiden kita tertular COVID ya. Negara ini juga bermasalah nanti. Ya, kita hanya bisa peduli dengan presiden kita. Jangan lagi dia memberikan contoh hal-hal seperti itulah, mendatangi kerumunan. Sama saja dia berikan contoh kita mendatangi kerumunan kalau begitu. Hanya itu kesalahannya teman-teman. Kalau Atta Halilintar tadi mau pesta itu cuma keluarganya atau 5 orang saja diundang di situ atau berapa, terserahlah. Tidak ada urusan, cuma keluarganya. Mengadakan pesta begitu datang semua teman-temannya, datang semua artis-artis. Nah, tidak masuk di akal. Sebagai panutan contoh yang bisa memberikan kita kebaikan, akhirnya begitu jadinya. Itu yang saya sesalkan teman-teman. Saya sangat menyayangkan peristiwa itu. Ya, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan kalian. Kesehatan adalah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.